Untuk sharing, mengingatkan dan berdiskusi dengan Bapak Ibu ya. Semuanya di sini praktisi dari humanisasi ya, percaya. Betul kan ya? Baik. Mungkin tak kenal maka saya. Ya, saya Firmansyah, direktur utama dari Negara Persatuan Keagamaan, Afris. Ya, saya berkecimpung di Negara Persatuan sudah mulai dari tahun 1996. Jadi sudah lebih dari 28 tahun, 29 tahun ini, dan beberapa pengalaman dan aktivitas yang saya miliki. Jadi DPRK Afris adalah pengelola dan pensiun sukarela ya, jadi siapapun bisa ikut join menjadi peserta DPRK untuk menjalankan masa tua yang lebih baik. Nah, saya ingin memulai dengan kasus atau situasi yang sekarang kita hadapi ya Bapak Ibu, dengan kondisi perekonomian yang juga sekarang terjadi, disruption tentang ekonomi kita. Jadi saya membawakan terkait dengan program pensiun kebutuhan karyawan versus prioritas bisnis. Gimana HR ini? Ya, Bapak Ibu teman-teman kan HR. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin melihat kasus yang terjadi terkait dengan pemutusan hubungan kerja, HR akan dapat. Kalau STT mungkin Bapak Ibu HR yang terakhir ya. Tapi kita ada PHK juga, ya. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa kalau menurut teman-teman di DPR, ya, potensial PHK ini masih akan berlangsung di 2025, bahkan mencapai diproyeksikan 250.000 karyawan, ya, terutama dengan industri dari sektor industri tekstil, ya, dan yang lain-lain termasuk startup segala macam itu juga kena dampak. Ya. Jadi kita harus berpikir. Saya sih yakin dan memang perusahaan Bapak Ibu yang ada di sini tidak akan berdampak ya. Ya. Ini cukup serius Bapak Ibu ya, untuk kita menjadi nanti biar tambah lapar jadi makanannya lebih enak gitu ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu kita pikirkan semua Bapak Ibu termasuk juga perusahaan-perusahaan sponsor di sini juga harusnya juga gitu. Nah, ini data yang saya ambil ya. Jadi tahun 2024 kemarin aja 77.000, tapi klaimnya dari Apindo ya itu jauh lebih besar, Bapak Ibu ya. Sampai 2 bulan Januari Februari saja belum termasuk Maret, itu tahun ini juga 18.000-an ya. Nah, kalau kita melihat tadi kejadian ya Bapak Ibu, PHK kemarin terutama adalah bangkrut elit. Betul nggak Bapak Ibu? Kejadian-kejadian yang tadi ya, atau bilangnya rugi melakukan efisiensi PHK. Ujung-ujungnya saudara-saudara kita, teman-teman kita hanya dapatnya manfaatnya apa Bapak Ibu? Yang paling rendah, hanya 0,5 kali tabel pesangonnya, tambah tabel harian masa kerja, kemudian dengan uang gantian. Ya kan? Even 1 kali tabel pesangon pun sudah didapat. Sudah itu nunggu lagi aset perusahaan dijual, belum langsung dibayar. Betul nggak Bapak Ibu? Dan janjinya akan segera diberikan pekerjaan baru, pemerintah datang menyampaikan sampai dengan saat ini belum ada. Betul ya Bapak Ibu? Betul ya? Betul kan? Ya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Nah, disinilah HR ini ada 2 kali. Fenomena saya nggak
Jadi EKL juga karyawan ya, kita adalah karyawan, tapi satu sisi juga mewakili perusahaan dan manajemen untuk memastikan efisiensi dapat dilakukan dan goals EKL ini bisa dicapai. Betul ya Bapak Ibu? Betul ya? Luar biasa loh Bapak Ibu. Gak gampang ya, gak gampang berdiri di tengah-tengah untuk menjembatani hal tersebut ya. Saya akan cepat saja efisiensi. Nah, jadi ini umumnya ya, bilangnya ya uangnya masih akan dipakai gitu ya. Ketika untung, kemarin perusahaan-perusahaan yang besar-besar itu untung nggak sebenarnya? Termasuk perusahaan tekstil terbesar di Asia. Betul nggak? Waktu untung uangnya disiapin nggak? Waktu perusahaan-perusahaan kita untung uangnya disiapin nggak? Untuk pesawat kita, untuk pensiun kita, disiapin nggak? Enggak. Diambil buat dividen, bagi-bagi manajemen direksi untuk pensiunnya mereka. Besok mereka pergi ganti. Bapak Ibu masih di perusahaan, betul nggak? Karyawan 20 tahun masih di perusahaan, betul nggak? Tapi mereka siapin nggak? Enggak. Begitu waktu kemarin rugi lah, 2 tahun berturut-turut kita program perusahaan selesai. Padahal waktu keuntungan dia sudah bawa siapin untuk ke perusahaan yang lainnya. Ini perlu pikirkan, ya. Bapak Ibu perlu pikirkan, ya. Jadi apa peran strategi bagi HR di sini, ya? Jadi bisa Bapak Ibu membuat kebijakan, membuat roadmap, membuat kajian, kasih masukan, ya, kepada manajemen bahwa ini sesuatu yang penting dan menjadi penghubung atau jembatan antara perusahaan dan karyawan. Karena Bapak Ibu juga karyawan, ya. Kadang itu kita lupa, terlalu kita di karyawan juga, besok selesai Bapak Ibu, ya, perusahaan nggak pakai. Terlalu di perusahaan juga kita dibenci karyawan, betul nggak? Dan besok-besok kita juga ya, betul? Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu pintar-pintarnya di sini, bagaimana bisa meyakinkan perusahaan bahwa ini juga punya value bagi kami, menyiapkan hal ini merupakan suatu investasi yang baik bagi perusahaan dan meningkatkan value-nya kami juga, ya. Jadi saya akan berdetail, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Jadi opsi strategi yang bertahap, Bapak Ibu, ya, bisa ini pengalaman saya pribadi betul ya, bisa memulai. Kalau memang perusahaan yang belum mau, Bapak Ibu sebagai fasilitasi teman-teman yang ingin menyiapkan masa pensiun dari bagian, ya, untuk menyisihkan gajinya untuk menjadi iuran pensiun itu tolong difasilitasi. Kenapa? Karena ini juga untuk ada fasilitas perpajakan yang akan dinikmati oleh karyawan itu sendiri. Yang mulai akan menjadi peserta sukarela. Mau 5 orang, ya, mau 10 orang, mau mulai beberapa pun yang kecil itu jauh lebih baik. Ya. Nanti di waktu kesempatan atau nanti bisa berdiskusi, itu kita bisa tunjukkan. 10 tahun itu mengiur, kemudian berhenti di 15 tahun, orang yang 12 tahun pensiun baru diambil, itu nggak akan kejar. Karena tadi ada apa? Time value money atau hasil investasinya, ya. Kemudian memulai program pensiun, fokus yang mungkin yang 5 tahun dulu, ya, kita fokuskan ke perusahaan, gitu ya. Nah itu dulu kita pikirkan, ya. Atau yang sudah 15 tahun masa kerja, kita mulai kita nggak langsung semua. Oke, nah ini kemudian bersama peruntukan dulu bersama. Berapa sih yang perusahaan akan keluar, berapa sih yang iurannya itu kita siapkan, dan mulailah program pensiun itu yang memang langsung sudah menjadi haknya karyawan langsung. Artinya kita belajar dari perusahaan-perusahaan asing ya, perusahaan-perusahaan Amerika, Eropa itu ya, yang saya pelajari. Jadi kenapa saya tanya, Pak, kenapa tetap ingin program yang langsung menjadi haknya tiap tahun? Ya ini bagian yang kita nilai kontribusi yang tahunnya karyawan itu terhadap pertumbuhannya perusahaan atau hasil perusahaan. Ya udah jiwa aja. Jadi tiap tahun dia kasih iuran, udah memang itu bagian daripada karyawan kontribusi sukses perusahaan. Kita harus juga berpikir bagaimana ya. Nah, satu slide lagi saya ingin mengutip dari quote-nya
beberapa tahun yang lalu. Artinya apa? Mungkin Bapak Ibu memperjuangkan kesejahteraan karyawan termasuk program pensiun ini sekarang. Mungkin baru dinikmati nanti 10 tahun depan Bapak Ibu mungkin juga sudah keluar dari perusahaan tersebut. Tapi itulah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi tolong Bapak Ibu pegang handphonenya, bisa klik ya. Ini kalau mau ingin berdiskusi lebih lanjut dengan kami ya, bisa nanti menghubungi kami, bisa melihat profil kami. Silakan Bapak Ibu foto link free konsultasi karena BPLK Afris. Mungkin yang berbeda dengan yang lain adalah apa? Selama Bapak Ibu menjadi klien kami atau menjadi klien kami akan seperti memiliki konsultan tentang program pensiun selama Bapak Ibu menjalankan program pensiun. Saya tutup dengan pantun keempang cari ikan lele di usaha pensiun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya silakan Pak bisa disampaikan oleh klien kami. Dan terima kasih banyak yang hormat Pak Mas. Sini Pak, hanya mungkin 2 menitan. Ya, jadi Pak Warsito ini perusahaannya adalah sudah memakai Afris, betul Pak? Betul sekali. Nah, jadi bisa berbagi pengalaman Pak Warsito selama menggunakan Afris itu apa sih? Gimana sih gitu keuntungannya? Baik teman-teman semua, terima kasih untuk waktunya. Jadi saya bukan promosi ya. Memang sebelum di hari ini saya sudah bergabung dengan Afris. Kemudian apa manfaat yang didapatkan dari perusahaan kami dengan menggunakan layanan BPLK Afris? Itu poin pentingnya adalah sangat membantu teman-teman semua. Kita sebagai HR di perusahaan sangat membantu dalam hal di saat ada pemutusan hubungan kerja, di mana yang ada pemutusan hubungan kerja ujung-ujungnya endingnya adalah dengan uang. Nah, uang tersebut bisa dibayarkan atau bisa direalisasikan oleh BPLK Afris dengan tata cara yang sangat mudah, simpel, praktis, dan sangat membantu di perusahaan. Terima kasih. Saya ingin tambahkan dan kaitan bagaimana Pak Warsito berjuang untuk meyakinkan perusahaan itu lewat manajemen perwakilan perusahaan muda. Bagaimana kita beberapa kali mendiskusikan itu dengan pengusaha, akhirnya pengusaha setuju untuk dana perwakilan. Oh iya. Terima kasih. Oke, tadi tentang Afris. Oke, Pak ini dulu ya. Bapak ini Pak, maaf Pak Raja yang sudah terlihat ya, ada di depan. Oke, terima kasih. Selamat siang buat teman-teman semua. Saya dari PT Vision Corporation. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita posisi sebagai HR itu kan kita berhadapan. Kadang-kadang kita itu merasa agak sulit gitu. Kalau sepengetahuan saya, yang saya tahu, sementara ini BPL ini kan diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan yang PPK. Itu diatur dalam PSAK 24 betul kan? Betul sih. Betul. Nah, ketika kita sebagai seorang HR, kita nggak tahu mengenai ketentuan mengenai PSAK 24, bagaimana kita mau menyampaikan kepada karyawan? Betul kan? Padahal sebetulnya itu menguntungkan bagi perusahaan yang kita tahu. Ya, dari segi pajak, kemudian PPh 29, itu semuanya menguntungkan bagi perusahaan. Cuman memang masalahnya kalau kita mau buat atau kelompok kecil di dalam karyawan, kayaknya agak sulit. Itu yang mungkin harus sampaikan yang lebih detail nanti caranya supaya kalau karyawan di bawah itu. Ya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali Bapak Ibu ya. Ini pasti Bapak Ibu juga mengalami di HR. Di satu sisi Bapak Ibu juga ingin memberikan perlindungan kesejahteraan bagi karyawan, tapi satu sisi
sudah menjadi tantangan yang besar bagaimana meyakinkan perusahaan bahwa ada nilai tambahnya dengan mengikuti program pensiun. Nah, sebenarnya ini kebetulan Pak, ini waktu Undang-Undang 11 sosialisasi saya ikut, kemudian undang-undang dana pensiun yang dibawa P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, saya juga ikut pembahasannya, dan sekarang lagi digodok tentang peraturan pemerintahnya. Rencananya sebenarnya pemerintah ini akan membuat program yang wajib. Jadi memang nggak ngerti ya, orang Indonesia tuh kelihatannya harus dipicu dulu, dibikin wajib dulu baru jalan, ya masuk JP. Nanti kalau wajib, nah, kenapa? Karena sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak juga ya, kewajiban kepada pasca kerja yang diatur di standar akuntansi. Jadi atas manfaat PHK yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja itu manfaatnya wajib atau tidak? Wajib ya Bapak Ibu. Bahkan di Undang-Undang Cipta Kerja, kalau sengaja nggak mau bayar, itu ada hukum pidananya. Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada. Tetapi kalau itu sengaja Bapak, di media sosial di YouTube itu ada pernyataan Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa memang terbukti perusahaan tidak memberikan itu akan pidana. Ya, jadi sebenarnya itu wajib. Makanya itu di standar akuntansinya perusahaan harus mengajukan utang kepada karyawan atas kewajiban kepada pasca kerja, atas masa kerja yang dilalui oleh karyawannya. Ya, itu prinsipnya. Nah, tapi sampai dengan saat ini perusahaan itu hanya mengajukan utangnya saja. Padahal di laporan profit hanya oleh perusahaan itu ada. Cuma tidak dimasukkan ketika mau mendapatkan fasilitas perpajakan tadi Pak, yang PPh 25. Harusnya kalau ikut perusahaan bisa mengaku itu sebagai biaya, menjadi tax spendingnya bagi perusahaan. Tapi perusahaan tidak melihat itu, ya sudah berapa sih kemudian, padahal sebenarnya sudah masuk dalam laporan keuangan perusahaan. Tapi perusahaan tidak mau masuk mendanakan. Alasannya tadi kurang lebih yang 3 kebanyakan yang klasik itu seperti itu. Ya. Ada dari gajah, masih lama, ada yang masih muda, masih panjang, ya kan? Jadi kalau mau ada yang PH provinsi semua ada, iya. Tapi tiba-tiba strukturnya seperti yang kemarin, kemudian ada dampak dari kebijakan perang dagang dengan Cina, kita nggak tahu. Itu cepat sekali ya, perubahan itu cepat sekali. Ya sudah, habis itu ngaku aja rugi PHK, yang rugi adalah kita, yang rugi adalah karyawan. Jadi itu Pak, kita harus bisa menyusun programnya, harus bisa memberikan value tadi, termasuk adalah mencicil, ya. Ketika nanti berat ada PHK kita bayar. Saya banyak pengalaman ya Bapak Ibu, peserta sekarang menjadi klien kami itu gara-gara seperti itu, ya. Tiba-tiba karyawan seluruhnya tiba-tiba melakukan fraud harus dibayar, uangnya nggak ada, sedangkan lagi ingin ekspansi. Banyak sekali akan menjadi gangguan responnya bagi perusahaan. Tapi kalau dia mulai dicicil, itu kan meningkatkan biaya bagi perusahaan. Kedua, akan mendapatkan tax-nya. Ketiga, itu sudah dilakukan, karyawan lebih tenang, harusnya kinerja dari pekerja kita, karyawan kita hanya bisa. Itu Pak, sementara pada waktunya nanti Bapak Ibu yang ingin berdiskusi dengan kami, monggo kami akan siapkan merchandise dan Bapak Ibu ingin langsung membuat jadwal untuk kami berkunjung ke perusahaan Bapak Ibu untuk berdiskusi. Tidak ada biaya Bapak Ibu, tadi saya sampaikan kami punya cukup pengalaman sebagai konsultan membantu perusahaan-perusahaan dalam review dan membuat program rancangan program pensiun dan membantu menyampaikan kepada pendiri atau kepada perusahaan Bapak Ibu. Silakan kami akan berikan merchandise. Terima kasih banyak. Terima kasih kita untuk pemaparan dari Pak. Ya. Baik. Oke. Kita close ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Asik. Aha.
Baik, selanjutnya kiri. Ya, lihat kepada sambil senyum, ingat semua respon. Oke. Ya, selanjutnya berapa bersama Pak? Tiga. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin ya, supaya kita kerjasama terus berlanjut. Kita di sini sebagai permanent partner ya, dari Pak Arif, dari Pak Amir, supaya kita terus berkolaborasi di dalam meningkatkan keilmuannya kita. Ya, di sini kita NHRI merupakan sebuah institut dari mana mereka share beberapa produk sehingga kita ada wawasan ya lebih luas lagi, tidak hanya mengenai HR system ya. Nah, terus kemudian saya karena ini setelah makan ya mungkin waktunya agak, saya ada sedikit permainan. Jadi nanti kalau misalnya saya bilang info ya, Bapak Ibu nanti bisa respon dengan wow keren gitu ya, terus tepuk tangan ya, tepuk tangan, mana tepuk tangannya yang paling kencang akan mendapatkan hadiah dari Mas Anto ya. Mana Mas Anto itu ya, Mas Anto memberikan hadiah berupa t-shirt dari Bimbo ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita coba dulu ya, saya kasih komando Bimbo. Nanti di sesi ini ada 3 kali Bapak Ibu ya. Jadi harus konsentrasi di dalam memperhatikan ekspresinya saya. Oke, ya, Bimbo di sini sebagai service provider dari HR System, kita membantu Bapak Ibu dari sisi HR ya, baik itu perhitungan payroll ataupun itu sistem di dalam kepegawaian ya. Itu kita membuat sistem ini agile sehingga Bapak Ibu bisa berkreativitas di dalam sistem kita. So basically ada beberapa orang yang udah tahu Bimbo itu dulunya kecil di samping jalan tol di Tomang ya. Nah terus kemudian kita move ke Apel Tower sekarang ya. Jadi kita buka lagi, ini ada suatu dunia yang dimana Bimbo itu diinisiasi di Indonesia ya. Awalnya dari Indonesia kemudian kita roll out ke Singapura ya. Nah dari Singapura kita roll out lagi ke mainland China ya. Terus kemudian sekarang udah hampir 52 negara ya. Jadi cukup bangga, ini buatan bangsa Indonesia ya. Tepuk tangan untuk bangsa Indonesia. Kita tidak kalah dengan negara lain ya. Bapak Ibu jangan kecil hati, ekspatriat datang dari luar, dengan Bimbo Bapak Ibu bisa ekspansi justru ke luar negeri ya. Nah, makanya tuntut Ibu di sini ya, ya. Nah, terus kemudian secara Peak Matrix ini adalah lembaga internasional secara international standard. Di sana kita mendapatkan posisi yang lumayan sudah menjadi leader di sini ya, akan mengikuti ADP itu sudah berpartisipasi di internasional hampir 25 tahun dengan Bimbo sekitar 10 tahunan, dan kita sudah hampir menyamai mereka ya. Kalau Bapak Ibu lihat di situ kita sudah hampir menjadi leader ya, yang dimana dari impact system atau project ini itu dihitung oleh Peak Matrix ini sehingga mendapatkan kelayakan yang sudah diakui secara internasional ya. Tepuk tangan untuk Bimbo. Secara data security kita jamin, kita sudah ISO juga, terus kemudian kita juga sudah dilakukan penetration test oleh PwC ya. Jadi nggak main-main, dan untuk security kita mengikuti GDPR Euro Standard ya. Jadi secara compliance itu sudah secara internasional ya. Kemudian kita juga diakui oleh SAP sebagai salah satu solusi vertikal mereka. Kita justru membantu mereka ya dalam beberapa proyek seperti KCIC. Kalau Bapak Ibu tahu itu mobilitinya dari Bimbo ya. Kita collaboration dengan SAP, ataupun kita di sini juga collab dengan Oracle ya. Oracle juga mengakui kita sebagai payroll local standard yang dimana sudah mencapai secara global ya. Jadi mereka mempercayakan kepada kita supaya ya mereka prosesnya bisa berjalan. Jadi kita salah satunya itu Oracle standard ya. Nah itu kita bisa juga membantu untuk di sisi eksternalnya. Jadi don't worry kalau Bapak Ibu ada ya SAP base atau Oracle base gitu ya, nah itu bisa berkolaborasi dengan kita ya.
terima kasih. Nama saya Muhammad Zainal Fatiko Azhar dari Universitas Islam Sejahtera. Halo, thank you. Amin. Kemudian kita kemudian ada dua collab yang sesuai dengan PKN hari ini juga collaboration. Di sini ada orang Indonesia yang sudah terpilih namanya Pak Jokowi. Asli orang Indonesia, sekolahnya di ITS Surabaya, tapi sudah lama di luar negeri, gitu ya. Bertemu dengan Pak Michael Chen, dia membawa bisnis dari segi services, menggabung antara teknologi, dan makanya tagline adalah challenge untuk digital transformation. Ya. Jadi digital transformation bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia sekarang sedang mengalami ya digital transformation di mana kita nanti udah ya menghilangkan ya paper ya sudah semuanya sudah menggunakan digital. Ya jadi jangan takut ya untuk menggunakan itu bukan mestinya kita. Nah lama kita implementasi bukan yang mengurangi orang malah menambah orang. Tapi orangnya itu kita enhance dia punya knowledge gitu ya sehingga dia bisa mengoperate secara bukan operasional lagi tapi secara strategik. Jadi ke strategik analisa ya kayak seperti itu. Ya. Oke, nah ini pengakuan juga kemarin kita diundang oleh Siskus, mereka mengundang BUMN, ya, terus kemudian bank-bank nasional kita sebagai sebuah perusahaan yang menginspirasi ya bagaimana perusahaan-perusahaan lokal bisa ekspansi global. Ya. Kemudian sistem kita deliver kepada Bapak Ibu sekalian itu bukan sistem yang rigid ya seperti SOP sana sini mungkin agak susah ya. Tapi kita buat agile. Agile itu means Bapak Ibu bisa mengkonfigurasi semua karena Bapak Ibu secara policy dan prosedur ke dalam sistemnya kita. So we adopt semua proses yang ada di HR gitu ya. Nah, penasaran boleh nanti kalau minta demonstrasi ya. Oke. Terus kemudian klien kita di sini banyak sekali yang manufacture ya. Di sini ada ICE, ada Nissin, ya, ada terakhir itu LG, ya, terus kemudian yang paling terakhir sekali ada Media, ya, Media baru buka full concentrate factory di sini ada 3, ya, ada Logika salah satunya, dan alhamdulillah salah satu member dari NII Indonesia Kai Summit Auto sudah bergabung juga dengan Lipo, itu adalah merupakan member NII itu. Ya, mereka akan berani assessment itu datangnya dari Thailand ya, dan mereka mengakui produk ini bagus dan kemungkinan kita akan roll out juga ke Thailand ya, karena secara global sistem kita memang sudah di-localize secara statutory masing-masing. Misalnya di Malaysia ada Soxco, ada Data, di Filipina ada PKI, kalau di sini kita ada BPJS gitu ya, kalau di Singapura ada CF gitu ya. Nah itu dipelajari semuanya ya, dan kita kompil dalam satu sistem, satu NKRI gitu ya. Oke, karena agile tadi jadi banyak industri lain yang kita bisa provide juga ya di sini ya, baik itu dari business services, trading, dan apalagi logistik ya, logistik itu banyak negara gitu ya. Nah ini beberapa klien yang kita masuk kasih di sini ada scan logistik ya, nah itu menggunakan produksinya dari kita ya. Masih banyak lagi di sini ada mining juga ya. So every single industry ya, karena kita tidak membuat satu segmen industri saja, tapi kita banyak ya adopt banyak industrial proses yang ada di Indonesia ya. Ini salah satunya Flotot ini dari Bandung ya, dari Indonesia dia ekspansi ke Malaysia, Singapura, China pada saat awal. Lately dia ekspansi ke Malaysia, Vietnam, dan itu di awal itu Indonesia, Singapura, dan China itu dia masih belajar ya bagaimana mengkrit ya strategi dari masing-masing negara. Saya suruh megang karena sekarang HR ternyata dia mau sex service juga. Jadi satu HR kita yang ada di Singapura dan China justru ibu yang mengajari orang Malaysia. Ya, tenang untuk ibu dulu ya. Tenang aja semuanya di backup oleh Lipo ya. Nah ini beberapa lagi dari kita seperti Profesor Sinarmas, ini ada namanya Pak Riki. Pak Riki berhasil merekrut, dulunya dia pakai SAP, semua Profesor Sinarmas
seluruh dunia itu menunggu Indonesia, gitu. Karena Indonesia paling kompleks. So Mr. Kenny yang di tengah ini kalau Indonesia itu lolos, istilahnya udah berhasil diimplementasikan, maka negara lain akan lebih mudah terjadi, ya. Nah, dengan yang ada Indonesia sekarang berhasil sudah kita implementasi, dan sekarang Mr. Kenny diangkat menjadi Project Director WIPO Internasional, ya. Tepuk tangan untuk Mr. Kenny. Harusnya kayak kepala kita presiden, gitu, ya. Nah, ini yang paling menarik, ya. LG juga sudah bersama kita 5 site, Cibitung, Cikarang, terus kemudian di Tangerang. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ya, orang di Korea itu sangat menghargai etos kerja yang ada di Indonesia. Bayangkan, ini keputusan diambil oleh orang Indonesia namanya Pak. Dia ada 4 director, 3 Korea, 1-nya Pak Rizky. Nah, nanti Pak Rizky katanya mau diundang, katanya dia akan memberikan kritik bagaimana menghadapi ekspatriat. Jadi setelah proyek ini diinisiasi, justru Pak Rizky ini dia akan untuk mewakili Singapura region intinya gitu, ya. Dan Indonesia kalau mau tahu ya, LG itu kan perusahaan Korea. Sebenarnya pusatnya LG itu ada di Indonesia. Ini saya buka sedikit rahasia, ya. LG area Indonesia itu ada di Indonesia. Gedungnya baru yang ini. Gedungnya baru. Ini isinya anak UI, anak UGM, anak ITS, anak-anak bangsa semua yang mendesain produk LG, ya. Bukan anak orang Indonesia itu. Dari Indonesia tuh anak bangsa tuh, ya. Mereka menciptakan apa ya namanya QLED atau apa gitu. Itu orang insinyur dari Indonesia, gitu. Bukan dari Korea. Ya. Nah, jadi mereka statement seperti itu, ya. Intrusi Pak, apa? Ya. Oh ya. Ya. Biar semangat lagi, Bipo. Oke, ada satu pemenang lagi. Pokoknya apa ya? Surat Ya, ini udah ya. Terima kasih bos. Oke, siap. Sukses terus. Kenapa orang pilih Bipo ya? Karena Bipo bisa mengisi semua kebutuhan yang ada di sisi lain. Kalau misalnya lihat di sini, ya, diagramnya full semua. Ini untuk blue player karena kita sudah komparasi, ya. Kita udah lama juga di Indonesia. Nah, jadi kita kalau di kompet ini ya dengan yang international standard, ya. Tapi kita buat semuanya low price, ya. Nah, terus kemudian di sini secara modulnya, di sini secara operasi kita bisa handle. Terus kemudian di sini juga secara strategi kita juga bisa menganalisa, ya. Bapak, maaf ya, saya ini
Siap, bisa diatur. Oke, baik. Jadi Bapak dan Ibu, pada sesi kedua seminar hari ini kita akan membahas mengenai transformasi digital manajemen DNS yang di dalamnya akan membahas mengenai transformasi digital sumber daya manusia yang merupakan proses integrasi teknologi digital ke dalam fungsi dan praktik manajemen SDM untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengalaman karyawan. Jadi ini bukan cuma soal menggunakan software baru, tetapi juga soal perubahan budaya cara kerja dan strategi SDM di era digital secara keseluruhan. Baik, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja Bapak Mario untuk bisa memaparkan materi yang luar biasa. Waktu dan tempat saya. Ya materi ya, maklum kalau habis makan, apalagi dingin, adem, ya kan di rumah ini biasanya udah mulai agak-agak ngantuk ya. Tapi sebelumnya terima kasih masih ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga masih tetap semangat. Pada siang hari ini saya mungkin karena memang konteks, jadi harus ada sedikit belajarnya. Karena dari pagi tadi sudah belajar banyak sekali pada acara di hari ini. Jadi mungkin saya juga mencoba menutup, mungkin agak sedikit boring, tapi semoga tidak. Karena ini yang saya paparkan sebenarnya bukan barang baru, ya. Bahkan mungkin teman-teman semua sudah tahu, sudah paham mungkin, tetapi di sini tadi mungkin kita akan coba sedikit refresh lagi, ya. Ya ini apa panitia? Mungkin kalau sini saya nggak usah ditampilin lama-lama, ya. Jadi mungkin yang belum kenal saya dengan Mario, saya memang berapa tahun ya membangun Bigo ini, kurang lebih hampir 7 tahun saat ini, 7 tahun jalan 8 tahun. Tetapi mungkin yang tadi disampaikan, saya pada siang ini kita tidak akan membawa tentang Bigo, tetapi ini memang ada korelasinya. Dan harapannya teman-teman, karena kita berbicara namanya transformasi digital, saya pikir para narasumber yang tadi dari pagi sudah menyampaikan itu semuanya sangat berhubungan erat, ya. Tadi diawali kalau tidak salah ada Ibu Poppy gitu ya, berbicara mengenai wealth management, kemudian juga ada rekan-rekan sponsor yang lain yang kalau kita perhatikan itu semuanya ya sudah berbasis digital, ya. Tadi mohon maaf dari Bang Mandiri udah ada LinkedIn ya, betul ya, udah ada LinkedIn. Kemudian dari teman-teman Maxindo juga sudah tentunya berbicara mengenai data security, kemudian juga tentunya berkaitan juga dengan anything about digital. Nah, sebelum saya mulai, ya, mau survei dikit nih. Berapa banyak dari kita di sini, dari teman-teman semua yang tidak menggunakan handphone? Ada nggak? Enggak. Berarti saya asumsikan semuanya pengguna handphone ya? Ya. Kalau kita niat yang baik dan positif, pasti akan diridhoi dan diberikan. Mudah-mudahan. Terima kasih, demikian dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari kami dari Cisco Indonesia terkait dengan digitalisasi. Ini topik yang sebenarnya sering banget terlintas di teman-teman yang middle level. Contohnya kayak kami ini. Sedangkan topik levelnya itu masih berpikir kalau banget. Ini anak-anak kita semangat. Nah, tadi disebutkan bahwa pilar utamanya salah satunya adalah masalah karyawan. Kami juga mengharapkan ada
ada kepuasan dari teman-teman bukan hanya kami di level tapi di level itu sama. Bagaimana dari sering untuk mendobrak atau mengajukan tapi dengan cara yang baik kepada teman-teman dengan cara mereka itu pikiran mereka dengan digitalisasinya agak kurang, tapi sebenarnya itu sudah mencoba sedikit dan mereka pun tahu hal ini gitu. Oh bagus ya, gitu. Ya otomatis kita juga memikirkan tapi sejauh mana sebenarnya lebih penting akan dia bisa lebih kena tepat sasaran untuk bisa mencapai tujuan yang kami ini di level lokal. Masih sepakat. Ada yang pernah bertanya jadi seperti itu, dan itu pertanyaan kembali lagi sangat valid. Bos, gua nanti mau pakai tools baru, gua mau ajukan manajemen. Kalau ternyata gagal, mati kepala gua hilang. Bener ya? Yang pertama kepala gua hilang, yang kedua ya kita tak tahu nanti bagaimana karyawan dan yang lain. Kalau pengalaman, ya ini pengalaman bukan saya pribadi, tapi pengalaman dari tim saya ketika membantu klien-klien kita untuk mencoba mengconvince manajemen ataupun stakeholder untuk suatu perubahan. Kalau saya simpelnya selalu bilang, makanya tadi kenapa kita harus paham satu sebagai HR bisnis, kualifikasikan segala sesuatunya. Kalau saya harus